Halo penggemar film, ketemu lagi di Movie Time. Kali ini Movie Time akan merangkum sebuah film lawas, bergenre drama romantis yang rilis di tahun 2000. Film yang mendapat penghargaan Blockbuster Entertainment Award, dibintangi oleh Tom Hanks dan Helen Hunt, disutradarai oleh Robert Zemeckis. Cast Away. Cerita diawali dengan pemandangan perempatan jalan di sebuah kota terpencil. Terlihat mobil FedEx sedang mengambil paket barang di rumah keluarga Dick Bettina, Nyonya Peterson. Dan di scenes berikutnya ditampilkan aktivitas FedEx sedang mengirim barang ke beberapa alamat. Lalu terlihat pemeran utama di film ini, Chuck, yang diperankan oleh Tom Hanks, sedang memberikan briefing ke anak buahnya soal estimasi waktu pengiriman yang sangat singkat. Karena memang, saat itu adalah bulan Desember, di mana semua orang sedang sibuk untuk persiapan perayaan Natal dan Tahun Baru. Di sini, Chuck bekerja di perusahaan FedEx Corporation. Adalah sebuah perusahaan jasa pengantaran multinasional yang berkantor pusat di Memphis, Tennessee, Amerika Serikat. Chuck Nolan merupakan seorang teknisi sistem yang melakukan perjalanan di seluruh dunia untuk memecahkan masalah produktivitas di gudang FedEx. Dan kesibukannya sangat menyita waktu untuk bertemu dengan tunangannya, Kelly, diperankan oleh Helen Hunt. Chuck berjanji kepada tunangannya Kelly untuk merayakan Natal dan Tahun Baru bersama. Bahkan karena sibuknya, dengan jadwal Chuck yang selalu mendadak, dia harus membatalkan lagi pertemuan dengan dokter giginya. Karena akhir-akhir ini Chuck sering mengalami sakit gigi, dan dokter gigi ini akan kita lihat di akhir film. Chuck dan Kelly menghadiri sebuah jamuan makan malam. Namun, saat di tengah acara, Chuck mendapatkan pesan untuk segera mengawal barang ke Malaysia. Dengan berat hati, Kelly pun mengizinkan kepergian Chuck, dengan catatan Chuck dan Kelly harus bisa merayakan malam Tahun Baru bersama. Sebelum berangkat, Chuck dan Kelly sempat bertukar kado di mobil saat perjalanan ke gudang FedEx, karena mereka memang tidak bisa merayakan Natal bersama di tahun ini. Akhirnya Chuck pun berangkat setelah berpamitan dengan Kelly. Suasana berganti di dalam kokpit pesawat, dengan 4 pilot bersamanya. Saat di atas Samudra Pasifik, pesawatnya mengalami gangguan komunikasi, lalu terjadilah turbulensi dengan ledakan di mesin pesawat. Pesawat pun terjatuh di atas lautan Pasifik. Chuck berhasil selamat dengan bantuan perahu karet, terombang-ambing di tengah badai, dan akhirnya, perahu karet Chuck terbawa ombak ke tepi pantai. Namun, Chuck hanya sendiri, di pulau tak berpenghuni, tanpa alat komunikasi, makanan dan pakaian, bahkan dengan kemampuan bertahan hidup yang sangat minim. Tapi Chuck terus berusaha beradaptasi dengan keadaan sekitar. 2 hari berlalu tanpa makanan. Tidak bosan-bosan ia memberikan sinyal SOS, namun, usahanya sia-sia, sampai akhirnya, ia menyadari kalau tim penyelamat tidak akan menemukannya, dan terpaksa bertahan hidup hanya dari buah kelapa yang jatuh, minum air embun yang ia kumpulkan setiap malam. Beberapa hari berlalu ia menemukan beberapa paket yang terapung ke pulau itu. Dia ambil dan dikumpulkan, lalu dia pun menemukan mayat pilotnya yang terapung di pantai. Mayat pilot itu ditarik ke daratan. Chuck mengambil senter dan sepatu milik pilot itu, dan menguburkannya. Kemudian Chuck membuka paket yang ia kumpulkan kemarin. Dari beberapa paket, isinya, kaset pita video, kertas dokumen, bola voli merek Wilson, sepatu ice skating, gaun pesta, dan sisa 1 paket berlogo sayap, namun dia tidak membukanya. Chuck merasa benar-benar harus makan. Dia berusaha membuat api. Berhari-hari ia coba, namun gagal dan melukai tangannya. Dia pun marah, dan frustasi. Dilemparlah bola voli tadi, dengan tangannya yang berlumuran darah. Setelah ia balut lukanya, dia ambil bola voli dengan noda darah tadi. Lalu ia gambar wajah di atas noda darah itu. Dia ajak bicara, dan dia namakan Wilson, sesuai tulisan di bola itu. Chuck lantas mencoba lagi membuat api. Kali ini dia berhasil. Dia pun sangat bahagia, karena dengan api itu, dia bisa makan makanan matang, bisa untuk penerangan, dan menghangatkan badannya. Tapi, masalah lama timbul kembali. Sakit giginya terasa sangat sakit. Dia pikir, sekarang dia sudah bisa membuat api,
dan makan apa saja, tapi sayang giginya tidak bisa untuk mengunyah. Makanya dia nekat untuk mencabut giginya, dengan cara membenturkan giginya dengan mata pisau sepatu ice skating tadi, lalu dihantamkan dengan batu. Chuck pun pingsan karena tidak kuat menahan rasa sakitnya. 4 tahun berlalu, nampak Chuck sudah sangat kurus dengan rambut yang tak karuan. Di pantai, Chuck menemukan dinding toilet portable. Dia berpikir, kalau dinding toilet itu bisa dijadikan layar. Chuck pun menghitung saat yang tepat, saat angin darat bertiup dan gelombang pasang. Kesempatan itu dia gunakan untuk mengumpulkan kayu dan tali dari kulit pohon, untuk membuat rakit. Beberapa hari yang ditunggu, akhirnya angin darat pun bertiup. Dia bergegas untuk pergi. Chuck mendayung sekuat tenaga, hingga datanglah ombak besar, lalu dia bentangkan layar dari dinding toilet itu. Chuck berhasil melewati ombak besar dan mengapung di lautan lepas. 2 minggu berlalu, ternyata tidak semudah yang dia bayangkan. Layarnya sudah hilang tertiup angin, Wilson pun sudah hilang terhanyut, dan persediaan makanan pun sudah habis. Kini Chuck terombang-ambing tanpa arah, dan sudah tidak kuat berdiri. Mukjizat pun datang, kapal kargo menghampirinya. Untung saja, awak kapal itu melihat keberadaan Chuck. Scenes berganti. Kelly sedang menjawab telepon dari rumah. Kelly sangat terkejut dan pingsan mendengar kabar Chuck sudah ditemukan. Di gudang FedEx, diadakan pesta atas kembalinya Chuck Nolan, yang sebenarnya dia sudah dianggap mati. Saat di ruangan, James Spalding datang. Dia adalah dokter gigi Chuck, 5 tahun yang lalu. Namun, dia memberi kabar, kalau dia sudah menikah dengan Kelly. Hati Chuck hancur saat melihat Kelly dan James di hanggar pesawat. Malamnya dengan rasa teramat sangat rindu dan penasaran, Chuck datang ke rumah Kelly. Chuck dan Kelly pun sangat bahagia, tapi mereka harus menerima kenyataan jika mereka sudah tidak mungkin bersatu. Apalagi Kelly sudah memiliki anak dari pernikahannya dengan James. Lalu Kelly memberikan mobil Chuck yang dulu untuk dibawa. Di hari esoknya, Chuck mengganti paket yang dulu dia buka di pulau dan mengantarkannya satu persatu. Paket terakhir, paket dengan logo sayap yang belum dia buka, kemasannya pun terlihat sangat lusuh. Ternyata paket itu adalah milik keluarga Dick Bettina, yang nampak di awal film. Namun saat Chuck di rumahnya, tidak ada siapapun di sana. Chuck pun meletakkan paket itu di depan pintu, lalu pergi, dan berhenti di perempatan jalan untuk melihat peta. Tak lama kemudian, datanglah mobil menghampirinya. Ternyata di dalamnya seorang wanita dengan wajah yang sangat mirip dengan Kelly. Setelah terjadi obrolan, wanita itu pun pergi. Chuck melihat di belakang mobil wanita itu bergambarkan logo sayap yang ia antarkan tadi. Film diakhiri dengan wajah Chuck yang tersenyum melihat ke arah mobil tadi.